pagi, bertemu kembali dengan Bu Ferry. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, ya. Materi kita hari ini tentang tematik yaitu persebaran flora dan fauna di Indonesia. Setelah melihat video pembelajaran dari Bu Ferry, jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih. Keragaman flora dan fauna di Indonesia. Flora biasa disebut dengan tumbuhan, sedangkan fauna adalah hewan. Keragaman flora di Indonesia dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama adalah iklim. Secara astronomis, kita kemarin sudah belajar bahwa Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Hal ini menjadikan negara kita beriklim tropis. Mempunyai 2 musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Hal ini juga menyebabkan tumbuhan yang bisa tumbuh di Indonesia sangat beragam. Yang kedua, ketinggian tempat. Nah, Indonesia tersusun atas dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Hal ini juga menyebabkan beragamnya tumbuhan yang bisa hidup di Indonesia. Yang ketiga adalah kesuburan tanah. Nah, tanah yang subur, otomatis tanaman yang tumbuh di situ juga akan subur. Kalau tanahnya kering dan gersang, otomatis yang bisa hidup di situ hanya rumput-rumputan. Keragaman flora berdasarkan letak ketinggian terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, pada ketinggian kurang dari 700 meter di atas permukaan laut, biasanya yang bisa tumbuh di sini adalah tanaman padi dan jagung. Untuk yang kedua, pada ketinggian 700 sampai 1500 meter di atas permukaan laut, tanaman yang bisa hidup antara lain ada kopi dan teh. Kemudian yang ketiga, pada ketinggian 1500 sampai 2500 meter, yang bisa hidup di sini ada tanaman cemara dan mahoni. Kemudian yang keempat, pada ketinggian lebih dari 2500 meter di atas permukaan laut, ada tanaman semak-semak dan lumut. Berdasarkan jenisnya, keragaman flora di Indonesia terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah hutan bakau. Hutan bakau atau biasa disebut dengan mangrove, ini biasa tumbuh di daerah pantai yang landai. Biasanya sebagai tempat hidup beberapa jenis ikan dan udang. Terdapat di pesisir Pulau Kalimantan, Papua, dan sebelah timur Pulau Sumatera. Yang kedua, hutan musim. Hutan musim ini sangat dipengaruhi oleh musim yang ada di Indonesia. Kita mengenal 2 musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Pada saat musim penghujan, tanaman akan tumbuh sangat subur, sedangkan pada saat musim kemarau, tanaman akan kering dan meranggas. Contohnya adalah hutan jati. Nah, hutan jati ini banyak terdapat di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Kepulauan Nusa Tenggara. Yang ketiga adalah sabana. Sabana merupakan padang rumput yang sangat luas dan diselingi oleh semak belukar. Biasanya terdapat di daerah Jawa Timur dan Kepulauan Nusa Tenggara. Yang keempat adalah hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis ini terdapat di daerah tropis yang mempunyai curah hujan yang sangat tinggi. Di daerah ini
Tanamannya sangat banyak dan tumbuh lebat. Contohnya, hutan yang terdapat di daerah Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, dan Papua. Yang kelima adalah hutan rawa. Namanya hutan rawa pasti ada di daerah rawa-rawa. Biasanya di pantai timur Sumatera, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Tanaman yang tumbuh di sini berupa tanaman beluntas, pandan, dan ketapang. Persebaran flora di Indonesia terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah Indonesia bagian barat. Wilayahnya antara lain meliputi Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Jawa. Di daerah ini mempunyai iklim tropis sehingga banyak terdapat hutan hujan tropis. Ciri-cirinya daunnya lebat dan rata-rata tinggi tumbuhan bisa mencapai 60 meter. Kemudian contohnya ada Rafflesia dan Pinus. Yang kedua, Indonesia bagian tengah meliputi Pulau Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku. Contohnya adalah kayu putih dan anggrek putih. Yang ketiga adalah Indonesia bagian timur, meliputi Pulau Papua dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Di sini memiliki hutan sabana yang sangat luas. Tanamannya bisa bakau dan sagu. Persebaran fauna di Indonesia dipengaruhi oleh keadaan alam, gerakan hewan, dan rintangan alam. Menurut ilmuwan dari Inggris yang bernama Alfred Russel Wallace, persebaran flora di Indonesia terbagi menjadi 3 tipe. Yang pertama adalah tipe asiatis. Nah, hewan-hewannya merupakan hewan-hewan yang mirip dengan hewan yang hidup di benua Asia. Ini berada di wilayah Indonesia bagian barat. Ada Sumatera, Jawa, Bali, Madura, dan Kalimantan. Contohnya adalah gajah dan badak. Yang kedua, tipe peralihan. Tipe peralihan ini terdapat di Indonesia bagian tengah, meliputi Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku Tengah, dan Maluku Tenggara. Contoh hewannya ada komodo dan kerbau liar. Tipe yang ketiga adalah tipe Australis. Nah, tipe Australis ini hewan-hewannya akan mirip dengan hewan-hewan yang biasa hidup di benua Australia. Terdapat di wilayah Indonesia bagian timur, yaitu Papua dan Maluku Utara. Contohnya ada rusa dan kanguru. Nah, setelah mendengarkan penjelasan dari Bu Ferry tadi, sekarang kita akan latihan. Nah, kalian bisa menentukan hewan-hewan di bawah ini termasuk tipe yang mana. Nomor 1, kita lihat bersama-sama. Ada hewan apakah ini? Ya, ini disebut dengan orang utan. Biasa tinggal atau hidup di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Maka orangutan termasuk tipe asiatis. Yang kedua, nah, ada burung cendrawasih. Burung cendrawasih ini hidupnya biasanya di Papua. Makanya termasuk tipe hewan australis. Yang ketiga, ada kuda liar. Nah, kuda liar ini biasa hidup di Indonesia bagian tengah, di Nusa Tenggara ya. Ini masuk ke tipe peralihan. Sedangkan yang keempat
ada anoa. Nah, anoa ini juga termasuk tipe hewan peralihan. Nah, demikian tadi materi pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu dalam video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa tetap semangat belajar di rumah dan patuhi protokol kesehatan.